Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Trimasudi. Saya dari Universitas Bina Sarana dan Informatika. Saya dari kelas 64 4B01 dengan NIM 64190143. Di sini saya akan membahas sedikit rangkuman yang sudah saya buat, yaitu tentang strategi operasi produksi dan produktivitas. Yang pertama, ada 4 aspek dari strategi operasi produksi dan produktivitas. Yang pertama itu ada visi, misi, strategi, dan taktik. Yang pertama itu ada visi. Visi itu adalah pandangan, penglihatan atau gambaran. Yang kedua itu ada misi. Misi itu adalah tugas pokok yang berkaitan dengan tugas yang diemban oleh perusahaan untuk mencapai visi. Yang ketiga ada strategi. Strategi adalah memenangkan suatu wilayah, yaitu penguasaan suatu wilayah. Yang keempat ada taktik. Taktik itu adalah bagaimana cara agar persoalan-persoalan yang timbul di dalam perusahaan itu dapat teratasi. Kemudian ada jenis-jenis strategi. Yang pertama ada perumusan strategi, yang kedua ada implementasi strategi, yang ketiga ada penilaian strategi. Perumusan strategi merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mempelajari lingkungan perusahaan, baik itu di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Yang kedua ada implementasi strategi, yaitu dalam kegiatan ini strategi didistribusikan ke masing-masing departemen dalam perusahaan bagaimana organisasi menyebutkan cita-citanya. Yang ketiga ada penilaian strategi, yaitu untuk melihat dan membandingkan apakah pencapaian yang diperoleh sesuai dengan strategik atau tidak. Kemudian ada beberapa manfaat strategi bagi perusahaan, yaitu ada yang dari lingkungan luar ataupun lingkungan di dalam. Kita bahas yang dari lingkungan luar. Itu ada beberapa poin. Yang pertama ada perubahan konsumen atau pasar, yang kedua ada perubahan politik, yang ketiga ada perubahan demografi, yang keempat ada perubahan sosial, yang kelima perubahan teknologi, yang keenam perubahan pesaing, dan seterusnya. Ada dari lingkungan dalam, yang pertama perubahan penjualan produk yang dijual, yang kedua perubahan perilaku karyawan, yang ketiga perubahan mesin dan peralatan yang digunakan, yang keempat perubahan manajemen, yang kelima perubahan pemilik, dan yang keenam perubahan organisasi. Kemudian ada manfaat strategi bagi perusahaan. Itu ada 3 cara untuk meningkatkan daya saing perusahaan, yaitu ada 1 perbedaan, yang kedua ada biaya, yang ketiga itu ada ketanggapan tanggap. Kemudian tampilan produk, biaya, dan kecepatan. Yang pertama ada differentiation produk, yaitu diwujudkan untuk keunikan yang disajikan sehingga tampil beda dengan produk lainnya. Yang kedua ada low cost, dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menghilangkan kegiatan, pengolahan yang tidak perlu, menggunakan peralatan sederhana, pemberian manfaat ganda pada produk yang sama. Yang ketiga ada kecepatan tanggap, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memiliki peluang atau melihat peluang atau ancaman yang bakal timbul. Kemudian ada strategi dalam operasi, yaitu rancangan produk. Yang kedua ada rancangan kualitas, ada rancangan pengolahan, yang keempat penentuan lokasi kegiatan, yang kelima rancangan tata letak, yang keenam penempatan kegiatan kerja, yang ketujuh manajemen rantai supply. Kemudian ada beberapa poin yang termasuk dalam kegiatan strategi operasi produksi, yaitu ada efektif, efisien, dan produktivitas. Yang pertama ada efektif. Efektif adalah penekanannya hanya pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan input. Yang kedua ada efisien, itu menekankan pencapaian sasaran, juga menekankan penggunaan input seminimal mungkin. Produktivitas yaitu kemampuan menghasilkan sama dengan efisien, yaitu output dibagi input. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas, itu dibagi menjadi 2, yaitu produktivitas dapat ditingkatkan melalui 3 cara.
yaitu menaikkan output dengan input itu tetap. Yang kedua, menurunkan input dengan output itu tetap. Yang ketiga, menaikkan output dengan menurunkan input. Kemudian ada faktor yang menentukan tingkat produktivitas antara lain. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua modal, itu termasuk mesin dan peralatan lainnya. Yang ketiga ada manajemen, yang keempat kewirausahaan atau entrepreneurship. Kemudian yang terakhir itu ada industri dan operasional. Penciptaan barang dan jasa itu secara nasional dikelompokkan ke dalam 3 sektor, antara lain yang pertama sektor premier atau ekstraktif, yang kedua sektor manufacturing, yang ketiga sektor tertier. Yang pertama dulu kita bahas sektor premier atau ekstraktif, yaitu kegiatan penciptaan pada barang agrikultur, pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada sektor manufacturing, penciptaan barang pada bidang manufaktur dan konstruksi. Yang ketiga sektor tertier, itu penciptaan jasa yang dikelompokkan ke dalam industri jasa, perdagangan, dan distribusi. Sekian presentasi dari saya, rangkuman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau gestur saya, mohon dimaklumi. Sampai di sini perjumpaan saya di dalam video ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.